Rusia Belarus gelar simulasi perang, siap-siap serang Ukraina. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. So NATO is preparing for conflict and reinforcing Eastern Europe. They're doubling their troops in the area and they're holding regular drills. And now Finland and Sweden are in the process of joining the alliance. If that happens, Lithuania, Latvia and Estonia wouldn't be as isolated from the rest of NATO, as the newest members will be able to reach them by sea and by... They're bolstering NATO's borders. On Wednesday, U.S. troops arrived in southeastern Poland. The United States has also begun moving its forces from Germany to Romania. Around 1,000 NATO troops are expected to follow in the coming days. Denmark has also announced that it's enhancing its military preparedness, deploying fighter jets to the Baltic Sea. Troops have amassed in the forests of Lithuania in recent days, but so far only for a military exercise. A unit of the German Bundeswehr is training to support NATO partner Lithuania in case of attack. Kementerian Pertahanan Belarus mengatakan angkatan bersenjatanya akan menggelar latihan tembak-menembak langsung dan peluncuran rudal anti pesawat bersama dengan pasukan Rusia. Latihan perang ini dilakukan Belarus dan Rusia untuk memantapkan kekompakan dalam pengelompokan bersama kedua pasukan ketika invasi Moskow ke Ukraina kembali memanas. Kantor berita Interfax melaporkan pada Senin 17 Oktober, sejumlah pihak bahkan menilai perang Rusia versus Ukraina yang telah berlangsung hampir 8 bulan telah memasuki fase baru. Unit-unit militer dari formasi tersebut direncanakan akan ditempatkan di 4 tempat latihan Republik Belarus di bagian timur dan tengah negara itu. Setelah itu mereka akan mulai melakukan kegiatan pelatihan tempur, kata seorang pejabat pertahanan Belarus. Pekan lalu Kemhan Belarus mengatakan pasukan Rusia akan dikerahkan ke negaranya untuk membentuk pengelompokan regional baru di tengah klaim dari Minsk bahwa Ukraina sedang bersiap untuk menyerang wilayahnya. Namun Belarus sejauh ini tidak memberikan bukti niat agresif Ukraina tersebut. Kemhan Belarus sebelumnya juga menyatakan tentara Rusia gelombang pertama yang ikut serta dalam pasukan gabungan dengan pasukannya telah tiba. Konvoi pertama prajurit Rusia dari kelompok pasukan regional telah tiba di Belarus. Kata kementerian itu dikutip dari AFP Sabtu 15 Oktober. Kementerian Pertahanan menambahkan bahwa misi mereka adalah untuk memperkuat perlindungan dan pertahanan perbatasan. Belarus adalah sekutu dekat Rusia yang telah memberikan dukungan logistik dan politik untuk invasi Moskow ke Ukraina. Sesaat sebelum menginvasi Ukraina pada 24 Februari, setelah gempuran berlangsung, pasukan Rusia kerap meluncurkan berbagai serangan lintas perbatasan terhadap Kiev, Ukraina melalui Belarus. Presiden Belarus Alexander Lukashenko sebelumnya mengatakan negaranya turut berpartisipasi dalam perang Rusia-Ukraina. Namun partisipasi itu bukanlah partisipasi militer aktif atau pengerahan pasukan. Terkait partisipasi kami dalam operasi militer khusus di Ukraina, kami berpartisipasi. Kami tidak menyembunyikannya, ujar Lukashenko pada Selasa 4 Oktober. Namun kami tidak membunuh siapapun, kami tidak mengerahkan militer kami dimanapun, kami tidak melanggar kewajiban kami, ia melanjutkan. Lukashenko juga menuturkan bentuk partisipasi negaranya dalam perang ialah dengan mencegah konflik tersebut menyebar ke dalam Belarus. Belarus kirim pasukan bantu Rusia siap perang dengan Ukraina. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan telah mengerahkan tentara bersama pasukan Rusia ke dekat perbatasan dengan Ukraina. Dia mengatakan pengerahan pasukan karena adanya ancaman nyata bagi Belarus dari Ukraina dan negara-negara barat yang merupakan sekutu Kiev. Pernyataan Lukashenko ini menunjukkan eskalasi lebih lanjut perang Rusia-Ukraina. Serangan di wilayah Belarus tidak hanya dibahas di Ukraina hari ini, tetapi juga sedang direncanakan. Kata Lukashenko pada pertemuan keamanan, ia tak memberi bukti atas pernyataan itu. Serangan itu mendorong dimulainya perang melawan Belarus dan menyeret kami ke sana. Kami telah mempersiapkan ini selama beberapa dekade. Jika perlu kami akan merespon, kata Lukashenko. Ia menambahkan dia telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang situasi tersebut dalam sebuah pertemuan di Saint Petersburg. Lukashenko juga mengatakan dia telah setuju dengan Putin untuk mengerahkan kelompok militer regional pada 2 hari lalu. Pernyataan itu diungkapkan setelah serangan di jalan dan jembatan rel Rusia ke Crimea pada Sabtu pagi. Lukashenko mengatakan bahwa peringatan disampaikan ke Belarus melalui saluran tidak resmi. Jawaban saya sederhana, beritahu Presiden Ukraina dan orang gila lainnya.
Jika mereka menyentuh 1 meter wilayah kami, maka jembatan Crimea akan tampak seperti berjalan-jalan di taman, ujarnya. Tentara Belarus berjumlah sekitar 60.000 orang. Awal tahun ini Belarusia mengerahkan 6 kelompok batalion taktis dengan total beberapa ribu orang ke daerah perbatasan. Pada hari Minggu, Kepala Penjaga Perbatasan Belarus menuduh Ukraina melakukan provokasi di perbatasan. Pasukan Rusia menggunakan Belarus sebagai pos pada invasi 24 Februari ke Ukraina. Pengiriman pasukan dan peralatan ke Ukraina Utara dilakukan dari pangkalan di Belarus. Presiden Belarus Alexander Lukashenko sebelumnya mengatakan negaranya turut berpartisipasi dalam perang Rusia-Ukraina. Namun partisipasi itu bukanlah partisipasi militer aktif atau pengerahan pasukan. Terkait partisipasi kami dalam operasi militer khusus di Ukraina, kami berpartisipasi. Kami tidak menyembunyikannya, ujar Lukashenko pada Selasa 4 Oktober. Namun kami tidak membunuh siapapun, kami tidak mengerahkan militer kami dimanapun. Kami tidak melanggar kewajiban kami, ia melanjutkan. Lukashenko juga menuturkan bentuk partisipasi negaranya dalam perang ialah dengan mencegah konflik tersebut menyebar ke dalam Belarus. Belarus kirim pasukan bantu Rusia siap perang dengan Ukraina. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan telah mengerahkan tentara bersama pasukan Rusia ke dekat perbatasan dengan Ukraina. Ia mengatakan pengerahan pasukan karena adanya ancaman nyata bagi Belarus dari Ukraina dan negara-negara barat yang merupakan sekutu Kiev. Pernyataan Lukashenko ini menunjukkan eskalasi lebih lanjut perang Rusia-Ukraina. Serangan di wilayah Belarus tidak hanya dibahas di Ukraina hari ini, tetapi juga sedang direncanakan. Kata Lukashenko pada pertemuan keamanan, ia tak memberi bukti atas pernyataan itu. Serangan itu mendorong dimulainya perang melawan Belarus dan menyeret kami ke sana. Kami telah mempersiapkan ini selama beberapa dekade. Jika perlu kami akan merespon, kata Lukashenko. Ia menambahkan dia telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang situasi tersebut dalam sebuah pertemuan di Saint Petersburg. Lukashenko juga mengatakan dia telah setuju dengan Putin untuk mengerahkan kelompok militer regional pada 2 hari lalu. Pernyataan itu diungkapkan setelah serangan di jalan dan jembatan rel Rusia ke Crimea pada Sabtu pagi. Lukashenko mengatakan bahwa peringatan disampaikan ke Belarus melalui saluran tidak resmi. Jawaban saya sederhana, beritahu Presiden Ukraina dan orang gila lainnya. Jika mereka menyentuh 1 meter wilayah kami, maka jembatan Crimea akan tampak seperti berjalan-jalan di taman, ujarnya. Tentara Belarus berjumlah sekitar 60.000 orang. Awal tahun ini Belarusia mengerahkan 6 kelompok batalion taktis dengan total beberapa ribu orang ke daerah perbatasan. Pada hari Minggu, Kepala Penjaga Perbatasan Belarus menuduh Ukraina melakukan provokasi di perbatasan. Pasukan Rusia menggunakan Belarus sebagai pos pada invasi 24 Februari ke Ukraina. Pengiriman pasukan dan peralatan ke Ukraina Utara dilakukan dari pangkalan di Belarus.